Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Cerita Wanita dan masih bersama Kak Betty, Komisioner KPU RI, yang saat ini nanti kita akan bahas-bahas nih tentang karirnya beliau. Kak Betty, ini kan sekarang sudah menjadi Komisioner KPU RI. Tapi kalau saya baca-baca dulu Kak Betty ini juga adalah Ketua KPU DKI yang pertama ya? Iya, yang sejak awal. Nah ini ceritanya gimana sih Kak? Sebelum saya berkecimpung di dunia pemilu, sebenarnya saya volunteer dulu Mbak Ges. Jadi pemilu, waktu saya masih kuliah di S1 IPB, saya jadi volunteer di Anfrel. Jadi mengenali pemilu itu memang sejak 99. Nah sejak 99 saya mengenali, lalu kemudian S1 saya selesai, S2 saya itu saya di NGO, memang bidangnya di politik dan demokrasi. Lalu kemudian saya berkesempatan dapat beasiswa kuliah di Universitas Indonesia, ilmu politik, begitu. Jadi akhirnya saya mengenali prosedur bahwa salah satu syarat demokrasi itu berjalan adalah lewat pemilu, begitu. Kemudian setelah saya Anfra, saya jadi konsultan di Media Center KPU untuk 2009. Kalau 2004 saya Putra Education dulu, belajar, lebih mengenal pemilu seperti apa. Tapi waktu 2009 saya baru berkecimpung, KPU itu kerjanya ABCD loh. Caranya ke publik begini loh pendekatannya, karena saya di Media Center. Lalu kemudian saya berkesempatan jadi tenaga ahli Komisi 2 DPR RI. Ekspertis saya memang di kepemiluan dan kemudian berjenjang sih ya, jadinya kayak tangga gitu ya. Terus kemudian nyoba deh ikut jadi komisioner KPU DKI karena saya waktu itu menangani tim asistensi untuk undang-undang pemilu. Kayaknya coba di KPU, akhirnya periode pertama saya jadi anggota dulu divisi sosialisasi. Di situ saya baru mengenal lebih jauh secara detail, secara teknis tentang penyelenggaraan pemilu. Periode keduanya saya jadi terpilih, alhamdulillah jadi ketua. Kemudian coba lagi di KPU RI dan kemudian sekarang jadi komisioner KPU RI. Ini perjalanan karirnya sangat luar biasa. Maksudnya bukan namanya instan ya, karena dari bawah dulu sampai ke atas. Tapi kalau yang saya dengar gitu dari penjelasan Kak Betty, ini sangat tertarik dengan pemilu namanya. Memang dari awal itu memang pengen banget untuk bekerja di KPU atau seperti apa sih Kak? Karena mungkin kita memahami kita tuh zon politikun kan kalau bahasa konsepsinya. Kita tuh makhluk politik kan begitu ya. Jadi semua orang sebenarnya sadar nggak sadar, suka nggak suka, dia tuh makhluk politik. Dia nggak bisa tinggal hidup sendiri. Dia harus berbangsa dan bernegara kan dalam kondisi sekarang. Dan pemilu itu salah satu pintu tadi, satu-satunya pintu bahkan dalam demokrasi untuk masyarakat bisa secara langsung milih siapa yang mau dia pilih untuk jadi pemimpin yang bersangkutan gitu. Dan kayaknya kalau di practically demokrasi menjadi penyelenggara lebih asik daripada peserta untuk saya saat itu gitu ya. Dan saat ini juga gitu, dan sepertinya bekal secara konsepsi dapat dari kampus, dapat dari organisasi, dapat dari kehidupan sehari-hari, kayaknya memang menarik sih dan jadi ekspertis sekarang di kepemiluan gitu Pak. Jadi ketertarikan dengan politik itu dari kapan Kak Betty? Mungkin sejak saya SD kali ya. Dari SD? Memang ada background dari keluarga atau seperti apa Kak? Enggak sih, papa saya bukan organisatoris, dia organisasi kampungnya sih. Tapi kalau saya tuh mungkin sejak pramuka dulu, mungkin terlatihnya begitu ya waktu SD. Lalu SMP saya ikut PMR, pramuka juga. Terus ya menarik sih kehidupan berorganisasi, ketemu banyak orang gitu. Akhirnya kayaknya, tapi kan harus diarahin kemana nih pasnya gitu. Kayaknya sih di penyelenggara lebih oke Mbak buat aku. Jadi awalnya itu memang suka berorganisasi, akhirnya terpikir, berarti saya tujuannya cocok nih untuk di bagian politik dan saat ini bekerja berkecimpung untuk pemilu juga gitu ya Kak ya? Iya, jadi waktu saya mengambil ilmu politik di UI juga kan saya apply buat beasiswa. Kenapa gitu ya? Karena menurut saya perempuan di dunia politik kan tidak banyak begitu. Tapi ilmu ini kayaknya untuk komunikasinya ada, untuk sosiologinya ada, hubungan antar kelembagaan juga ada, sehingga saya merasa tertarik untuk masuk. Iya, perjalanan karir yang sangat luar biasa dari bawah hingga ke atas saat ini komisioner KPU RI. Kalau tantangan apa sih
yang dihadapi KBT sendiri, yang paling diingat, yang nggak bisa lupa nih, tantangan ini harus saya ingat seumur hidup nih. Sebagai penyelenggara? Iya. Sebagai penyelenggara tentu tantangan kalau DKI kan menghandle situasi masyarakat kita ketika Pilkada 2017 begitu ya. Lalu menghadapi peserta pemilu, it's not easy anyway gitu ya, karena peserta pemilu kan tidak hanya pada pasangan calon mungkin atau si calon itu saja, tapi juga pada tim kampanyenya. Jadi harapan publik banyak terhadap penyelenggara, termasuk penyelenggaraannya, sehingga menurut saya itu semuanya punya tantangan sendiri-sendiri. Tinggal gimana cara kita menguasai teknis secara peraturan, menyampaikannya secara benar, sehingga mereka tidak punya perdebatan lain terkait dengan itu, tidak punya tafsir lain begitu. Lalu banyak hal bagaimana meyakinkan begitu ya pemilih mau datang ke TPS. Jadi dengan cara KPU, tentu KPU nggak bisa klaim bahwa partisipasinya karena kerja KPU, tapi gimana KPU punya porsi gitu ya. KPU punya porsi untuk sosialisasi pendidikan. Gimana cara bikin sekreatif mungkin masyarakat DKI ini kan orang-orang pinter ya, masyarakat kota, nggak bisa dengan mudah untuk meyakinkan mereka untuk datang. Ya, kita create program-program kreatif termasuk untuk pemilih pemula waktu itu, Mbak Din. Oh, jadi pada waktu itu ada untuk pemilih pemula banget ya. Nah, tapi kan kalau KBT ini kan dulu juga pernah ada di media centernya ya, dan terus berlanjut lagi menjadi komisioner, jadi ketua KPU di DKI, sekarang jadi komisioner RI. Nah, ini pandangan dari bawah melihat ke atas, sekarang sudah di atas melihat ke bawah, ada perbedaan nggak? Tentu nih tanggung jawab saya lebih besar, tidak hanya penyelenggaraan di DKI tapi seluruh Indonesia sekarang. Apalagi saya sekarang membidangi data informasi, saya harus mengenali sistem informasi yang kita punya, bagaimana cara mengelolanya sehingga jadi alat bantu untuk memudahkan pemilih, untuk memudahkan peserta pemilu sebenarnya, Mbak. Dan kepada publik kita terbuka gitu ya, ini transparan, nggak ada lagi yang perlu ditutup-tutupin di KPU. Lalu tanggung jawab berikutnya tentu pengelolaan sumber daya kita yang 14 ribuan PNS, 2 ribuan orang penyelenggara, dalam hal ini ketua dan anggota KPU se-Indonesia, tentu ini jadi tantangan berikutnya begitu ya. Mudah-mudahan dengan segala yang kita punya, dengan daya upaya yang kita usahakan, mudah-mudahan bisa membantu memberikan sumbangsih diri sendiri untuk negara. Iya, karena saat ini kalau dibilang masyarakat Indonesia, DKI, dan seluruh masyarakat di kota-kota lainnya sebenarnya sudah teredukasi dengan baik. Cuma kalau dikatakan sosialisasi, sering sekali loh KBT, masih ada sosialisasi yang kurang di daerah-daerah seputar pemilu ini. Nah, ini dari KPU sendiri gimana sih untuk meningkatkannya? Ke depan kita akan create beberapa program, tentu penggunaan media sosial jadi penting gitu, karena semua orang pemegang handphone kan, Mbak. Tapi tidak semua wilayah Indonesia itu punya spot internet. Apakah mereka akan kita tinggalkan? Nggak mungkin, mereka warga negara Indonesia juga. Pertemuan tatap muka menjadi penting. Media massa, termasuk media televisi juga punya peran yang cukup luar biasa begitu untuk melakukan pendidikan politik, pendidikan pemilih. Artinya sekali lagi KPU nggak bisa kerja sendiri, harus ada kolaborasi gitu ya, yang disebut dengan collaborative government untuk suksesnya pemilu ke depan. Oke, nah kalau dari penyelenggaraan pemilu tadi kan KBT ceritain tentang tantangannya nih pada saat penyelenggaraan. Ada nggak sih Kak kejadian-kejadian yang menarik atau unik yang KBT hadapi, alami pada saat pemilu-pemilu ini? Pernah sih, Mbak. Jadi kalau soal kegiatan kalau saya sih lebih Pilkada 2017 ya, ada yang marah-marah, ada yang minta A, B, C, D. Sebenarnya ketentuannya nggak mungkin gitu ya. Terus ada yang nggak terdaftar, ada hoax banyak sekali gitu. Ya saya rasa sih semua hal itu ya, misalnya ada berita hoax, ada orang terdaftar dengan 3 gambar yang sama, 3 foto muka yang sama, tapi KTP-nya beda, terus kita daftarkan dengan orang yang berbeda. Itu kan sebenarnya soal-soal yang terlalu mudah masyarakat kita mempercayai gitu ya.
Tapi kita harus punya way out lain dan kita harus jelaskan, oh enggak, ini berita tidak benar, yang benar tuh yang begini, sehingga stop sampai di situ beritanya. Berita yang lain, dan saya rasa untuk pemilu 2024 juga pasti akan banyak sekali juga berita hoax dan kita harus sadari itu. Dan menurut saya KPU ke depan harus punya cara untuk menangani itu, setidaknya menjawab pertanyaan publik soal berita-berita tak benar atau cenderung fitnah itu. Dengan kata lain, para penyelenggara harus punya panjang sabar nih ya Kak Betty untuk ngadapin Mentalinya yang kuat. Nah, guys, kita masuk yuk biar tahu ruangan saya, tempat saya bekerja. Oh iya, saya juga penasaran nih mau lihat ruangan kerjanya Kak Betty. Bener, ayo Mbak.